Nama saya Pendeta Yusri Kaunang. Nama saya Petrus Timang. Nama saya Irene Febriani. Momen paling gelap dalam diri saya, ya, ketika saya jauh dari Tuhan. Dulu, waktu saya masih kecil, ya, saya rajin sekolah minggu. Namun, seiring berjalannya waktu, akhirnya setelah itu saya tidak pernah lagi pergi ke sekolah minggu. Kelas 5 SD, itu untuk pertama kalinya saya kenal dengan rokok. Seiring berjalannya waktu, saya tidak lagi pernah masuk gereja, mulai berteman dengan teman-teman yang di luar Tuhan, merokok, berkelahi, memukul orang. Saya juga masuk dalam dunia malam, mengkonsumsi minuman-minuman keras, pernah terlibat bersama dengan teman-teman mencuri di sebuah toko pakaian. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat menyedihkan bagi saya. Hari demi hari terus berlalu, pergaulan saya semakin rusak. Pernah suatu ketika saya mabuk, ketika ngumpul dengan teman-teman, lalu saya ingat bahwa saya harus pulang. Biasanya ketika saya pulang itu ada pembantu di rumah kami itu yang biasanya buka pintu tengah malam. Ternyata yang buka pintu waktu itu mama. Saya pulang dengan sempoyongan karena setengah mabuk. Waduh, ini gimana ini? Akhirnya saya jalan sempoyongan, jadi saya berusaha supaya badan saya tegak. Sambil menutup mulut, pas saya tanya, dari mana? Dari jalan-jalan, Mak. Biasa, sambil tutup mulut kan. Cepat-cepat masuk kamar, tidur. Ini momen salah satu titik terendah betapa hancurnya hidup saya. Karena kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Sebagai awal titik balik dari kehidupan yang kelam, gelap, berdosa, dan pada akhirnya berjumpa dengan Kristus, ada pengalaman khusus yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dengan cara-cara yang begitu ajaib. Jadi waktu itu ada pasar malam di Sempang 4. Sebenarnya saya sudah janji dengan teman, kita berangkat bareng-bareng sama-sama. Saya ini menunggu di Tugu Apang Semangai. Saya tunggu-tunggu punya teman, nggak muncul-muncul. Jadi akhirnya saya sadar bahwa rupanya saya ini tertinggal oleh teman-teman. Hari itu memang cara Tuhan luar biasa. Itu pas malam minggu. Entah mengapa ada teman saya, dia lihat saya di Tugu Apang Semangai, saya sedang duduk. Dia tanya, "Hey, Yus, mau kemana kau?" Saya bilang, mau ke Sempang 4, pasar malam. Aduh, lalu dia tepuk bahu saya. "Kau udah lama tidak pernah lihat masuk gereja. Ayo kita ke gereja." Tawarkan saya itu masuk gereja. Saya bilang, "Untuk apa ke gereja? Tidak seru." "Wih, nantilah kau rasa. Kau akan rasa jamahan Tuhan, hadirat Tuhan." Dia bilang begitu kan. Lalu saya tanya begini, "Di gereja itu banyak cewek cantik enggak?" Ya, udah mulai ya pikirannya yang aneh. "Oh, banyak lah." Ya, dia sedikit promosi. "Oh, gitu kah? Oh, kalau begitu maulah saya ke gereja." Jadi saya bersama dengan teman saya berangkat pergi ke gereja. Ketika sudah masuk ke dalam pintu gerbang, arahan saya terasa panas. Saya rasa ada pertentangan dalam diri saya, dalam batin saya. Ada suara halus yang lembut bilang, "Ayo ke gereja, ke gereja." Tapi ada satu suara dia bilang, "Jangan, itu bukan tempatmu. Kamu ke sana, itu teman-temanmu yang sejati. Di sana itu, di pasar malam." Nah, akhirnya saya berpikir, saya mau balik. Ketika saya mau balik, muncullah dua teman. Itu saya mau keluar dari gerbang, mereka masuk. Pas katanya, "Muka kau ini tidak pernah masuk gereja." Lalu mereka pegang tangan saya kiri kanan kan. Akhirnya itu pertama kali saya masuk gereja. Dan satu hal yang istimewa yang saya lihat di situ, ketika saya pertama kali saya masuk gereja, saya berpikir kalau sempat ada yang membuli saya waktu itu, mungkin saya akan pulang dan selamanya saya tidak akan pernah masuk gereja. Tapi saya kaget luar biasa. Mereka langsung mengerumuni saya. Mereka bawa saya tempat kursi, ibadah, mereka nyalami, mereka senang. Saya pun merasa tersanjung waktu itu. Akhirnya mulailah ibadah. Lalu saya dengar firman Tuhan waktu itu. Pengkhotbahnya Gembala Pemuda Pinte Oelok, waktu itu Pendeta Sylvester Entako ya, kami panggil Kak Eli ya. Selesai ibadah, saya langsung disalami, mereka mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Saya biasa-biasa saja waktu itu ya. Setelah itu pulang ya, selesai ibadah. Namun hal aneh yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam diri saya. Saya rindu sekali mau beribadah. Saya terpikir gereja. Dalam hati saya ada kerinduan, sisi lain juga saya mau ngumpul dengan teman-teman. Akhirnya saya putuskan ikut lagi ke gereja, masuk gereja. Setelah itu lama-kelamaan saya selalu rindu, setia beribadah.
Saya mulai gunting rambut, rapi, saya mulai aktif di gereja, ikut di pemuda, kesaksian, perkunjungan, dan pada akhirnya pas kegiatan Pekan Pemuda, saya terpanggil menjadi pelayan Tuhan, saya berdoa dan bergumul. Akhirnya saya putuskan tahun 97 itu adalah panggilan saya untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan sampai sekarang. Saya terus semangat menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala sidang, dan paling support anak-anak muda supaya mereka menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan. Satu nas firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan saya. Dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Nas firman Tuhan inilah yang membuat suatu pandangan dan tujuan hidup saya ini berubah. Dulu saya berpikir bahwa tujuan hidup saya ingin fokus kepada dunia dan berpikir bahwa selesai di dunia selesai. Nah, dulu saya ingin menjadi seorang abdi negara, menjadi seorang anggota TNI. Tetapi setelah saya menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tujuan hidup saya menjadi dua. Hal yang pertama dan yang terutama adalah saya ingin mengabdi kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi berkat sebagai alat Tuhan. Lalu yang kedua, saya ingin menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Ketika jemaat yang saya layani, anak-anak muda yang saya layani, ketika mereka mengenal akan kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya bersumber kepada firman Tuhan, sudah pasti bahwa mereka hidupnya akan terarah. Kalau kita sudah hidup untuk memuliakan Tuhan, pastinya kita tidak akan merugikan sesama. Menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Titik terendah pasca kecelakaan, kurang lebih 8 tahun saya mengalaminya. Awalnya saya membantu pelayanan di GKI Tiberias Kadau. Saya dipercayakan waktu itu menjadi worship leader. Ketika pulang dari ibadah tersebut, kecelakaan, saya ditabrak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Sempat tidak ada napas sekitar 15 menit. Pendarahan luar biasa di mata, hidung, telinga, mulut itu keluar darah semua. Darahnya itu bukan darah merah tapi darah hitam. Dan saya dilarikan ke rumah sakit Sekadau. Mereka bilang ini tidak bisa nih, harus rujuk ke Pontianak. Biarpun rujuk ke Pontianak, kemungkinan napas saya tuh mungkin berakhir di Bonti ya, di Sanggau. Dibawa ke Antonius, sempat koma 1 bulan. Ketika saya koma 1 bulan tuh tidak ada bergerak, mereka bernyanyi di ruangan. Saya diputarkan lagu Tak Selamanya Mentari Bersinar, tak selamanya dunia berputar. Lewat lagu itu tangan jari satu digerakkan. Akhirnya saya bisa sadar. Dan dokter juga bilang begitu ya. Yang terganggu ini bukan matanya tapi saraf matanya. Udah berobat kemana-mana. Ini juga bahkan ke luar negeri bawa ke Kucing. Dan hasil dokternya tetap sama. Dokter bilang ini tidak bisa, merasa putus asa. Saya tidak bisa berjalan kemana-mana. Ketika saya ingin melakukan pekerjaan tapi saya tidak bisa. Tidak kayak seperti orang normal sebelumnya. Yang membuat saya bangkit itu karena saya mengalami proses Tuhan dalam kehidupan saya. Semua harus sukacita gitu ya. Jadi apapun yang kita alami kita harus bersukacita. Apapun kondisi saat ini kita akan ke Tuhan saja gitu. Saya memang pegang janji saya itu adalah firman Tuhan gitu ya. Makanya kalau ada firman Tuhan yang menguatkan situ, saya termotivasi dari situ gitu ya. Karena saya tidak mau hidup saya sudah susah dibuat susah. Jadi harus bangkit gitu dari keterpurukan kita. Dengan kejadian ini, pemulihan secara spiritual saya secara pribadi memang dikuatkan gitu ya. Inilah kesempatan saya untuk melayani Tuhan. Bukan hanya keterbatasan kita untuk melayani Tuhan, kekurangan kita bisa melayani Tuhan. Saya menjadi kuat, lebih kuat lagi. Satu hal ketika mengalami kecelakaan seperti begini gitu ya, saya memang adalah kayak pasrah lah gitu sama Tuhan gitu ya. Apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan saya pasti ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya melihat tuh kebaikan tuh Tuhan tuh sangat luar biasa gitu. Saya yang dulu tidak pernah diantar jemput pakai mobil, kan baru sekarang saya ngerasakan dijemput pakai mobil. Jadi apa yang saya alami, saya memang jelas ya dalam Tuhan itu dalam Maliki pasal 3:10 dia bilang ujilah aku. Saya memang pegang janji saya itu dalam firman Tuhan gitu ya. Titik terberat dalam hidup saya ketika saya menyadari saya kehilangan figur seorang ayah. Saya adalah seorang anak tunggal yang
dari sejak dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh seorang ayah. Saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus menghadapi kehidupan di titik seperti ini? Saya melihat seorang anak yang setiap hari di sekolah dijemput oleh seorang ayah, tetapi saya tidak. Jujur, saya merasa iri dengan teman-teman yang punya banyak waktu bersama dengan ayah mereka, sedangkan saya hanya bersama dengan seorang ibu. Dari kecil, saya diajar untuk menjadi seorang yang mandiri. Bahkan dari kecil juga, saya tidak tinggal bersama dengan ayah ataupun ibu oleh karena faktor ekonomi, dan pada akhirnya saya harus tinggal bersama dengan nenek dan kakek di kampung. Tapi ini adalah suatu momen yang menyenangkan karena mengajarkan saya menjadi seorang yang benar-benar menjadi anak yang tangguh tanpa kedua orang tua. Pada akhirnya, sekian tahun baru ketemu dengan ibu. Waktu itu saya belum memanggil ibu saya ibu atau mama. Saya panggilnya tante karena pada waktu itu saya tidak tahu ibu saya di mana. Saya tidak tahu ibu saya sedang melakukan apa. Saya tahunya tinggal dengan nenek, tinggal dengan kakek. Ketika saya beranjak dewasa, mereka menceritakan kepada saya, ternyata saya punya seorang ayah yang tinggal di Toraja juga. Tetapi dia sudah punya istri dan dia sudah punya anak. Tapi yang sampai saat ini masih menjadi kekesalan bagi saya, kenapa? Kejadian dari saya kecil itu tidak diceritakan. Saya diceritakan ketika saya sudah berumur dewasa. Saya tidak tahu kenapa hal ini baru diceritakan. Bisa jadi ini untuk menjaga perasaan saya sebagai seorang anak kecil. Pada waktu saya SMA, Tuhan mempercayakan saya untuk pertama kali bertemu dengan ayah saya. Saya kaget ketika pertama kali melihatnya. Ternyata wajah dari saya itu mirip benar dengan ayah saya. Bingung perasaannya gimana, antara senang atau memarah. Karena sejak saya SMA, saya sudah menanamkan di dalam diri saya, ternyata saya kehilangan seorang figur ayah. Dan dampak dalam hidup saya itu adalah kekurangan kasih sayang. Akhirnya saya tahu semuanya tentang kenapa atau mengapa ayah saya meninggalkan ketika saya dalam kandungan. Ini adalah hal yang menyakitkan ketika saya mengetahui, karena ternyata saya lahir bukan karena keinginan orang tua, tapi karena sebuah kecelakaan yang membuat saya merasa seperti tidak berharga. Tapi puji Tuhan, akhirnya ketika saya terus berjuang untuk menempuh pendidikan di teologi, saya tidak pernah mendapatkan kata menyerah untuk berhenti. Karena saya sadar bahwa ada hal yang harus saya lakukan. Saya teringat dengan satu kata dari seorang dosen yang mengatakan seperti ini. Bisa jadi saat ini kamu belum mengetahui apa yang Tuhan perbuat. Tapi dari latar belakang kehidupan itu bukanlah hal yang salah. Karena bisa jadi Tuhan akan memakai kesaksian hidup dari saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya juga menyadari ternyata kekuatan saya bukan berasal dari orang yang tidak hadir, tapi kekuatan saya berasal dari bagaimana saya bertahan dengan seorang ibu, kakek, dan nenek dalam hidup yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Saya mengalami suatu perubahan besar ketika sudah mengetahui seluruh cerita kenapa ayah meninggalkan saya sejak dalam kandungan. Pada waktu itu saya sangat ingat. SMA saya pernah bermimpi. Waktu itu mimpi ada tulisan yang seperti ini kamu akan menjadi berkat dalam keluargamu gitu. Itu yang masih teringat sampai sekarang. Tapi waktu itu kan maksudnya kayak kurang menyadari hal-hal kayak gitu kan, maksudnya. Ternyata ujung-ujungnya ya saya jadi seorang hamba Tuhan. Dari mimpi itu saya termotivasi untuk mencari tahu segala hal tentang hidup saya. Ya, karena pada waktu itu, waktu saya SMP, Tuhan juga mempercayakan saya menjadi seorang guru sekolah minggu. Tapi saya melihat pelayanan saya itu hanya sekedar melayani. Saya tidak tahu tujuannya dari apa gitu. Saya hanya senang melayani anak-anak pada waktu itu. Selanjutnya saya melanjutkan apa yang menjadi janji Tuhan. Akhirnya ketika saya tamat SMA, saya melanjutkan pendidikan menjadi seorang hamba Tuhan, tepatnya di Sekolah Tinggi Teologi Jafrai Makassar.
Di sini awal mula saya mengalami perubahan besar dalam hidup saya. Sebelum masuk hamba Tuhan, kepahitan masih ada, tapi ketika saya mulai mengalami proses selama 4 tahun di sekolah teologi ya, ada banyak pemulihan yang terjadi. Mulai dari dendam, mulai dari iri hati, kepahitan kepada seorang ayah yang tidak pernah merawat, bahkan sepeser pun tidak pernah memberikan uang kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa hidup itu bukan hanya sekedar hidup, tapi kalaupun Tuhan membawa saya dari masa lalu yang buruk, saya percaya Tuhan punya maksud yang terbaik di balik semua itu. Di sekolah teologi saya baru menyadari juga bahwa hidup saya tidak ditentukan oleh masa lalu, hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Dulu saya tidak tahu apa sebenarnya arti hidup itu. Tapi ketika saya masuk di sekolah hamba Tuhan, hidup itu sangat berharga di mata Tuhan. Setelah melewati masa-masa sulit dalam hidup saya semakin meyakini bahwa masa depan saya tidak ditentukan oleh masa lalu saya. Masa depan saya ada di tangan Tuhan, dan saya meyakini firman Tuhan yang mengatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya juga semakin menyadari bahwa kelemahan saya bukan dari masa lalu saya, tetapi masa lalu saya mengajarkan tentang sebuah kekuatan untuk menjadi lebih kuat. Dan saat ini yang saya lakukan. Puji Tuhan, saya diberikan keberanian untuk menyampaikan yang sebenarnya ini adalah aib keluarga yang tidak harus disampaikan kepada semua orang. Tetapi saya berjanji dari dulu, ketika saya benar-benar Tuhan sudah pulihkan, maka saya akan berbagi kepada orang lain untuk memberikan kekuatan kepada orang yang mungkin memiliki nasib yang sama dengan saya, atau mungkin memiliki pengalaman hidup atau latar belakang kehidupan yang lebih dari saya. Saya bersyukur ketika saya terjun dalam pelayanan, ada begitu banyak hal yang membuat saya menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya, walaupun mengawali hidup dengan pahit, tetapi buah manis yang saya dapatkan saat ini dalam pelayanan ialah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pesan untuk anak-anak muda, ketika kita berada di titik terendah, seolah-olah kita ini hanya seorang diri, sepertinya kita ini terasing di dunia, terasing di tengah-tengah keluarga, terasing di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Lalu kita merasa bahwa segala yang kita buat ini tidak ada gunanya. Hal yang harus kita ingat, dunia boleh menolak kita, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sanggup memulihkan kita, mengangkat kita dari kehidupan yang pada titik yang sangat-sangat terendah. Lalu kepada teman-teman, anak-anak Tuhan, satu hal yang paling penting yang harus kalian ingat, ketika ada teman kita yang sudah jatuh pada titik terendah, jangan pernah kita membuli mereka. Rangkul mereka, cari mereka, kejar mereka, angkat mereka, bawa mereka kembali kepada Tuhan. Jangan kita bully mereka, jangan kita tinggalkan mereka, jangan kita memusuhi mereka, jangan kita anggap bahwa mereka ini sudah menjadi anak-anak dunia yang sudah meninggalkan Tuhan. Jangan, justru kita cari mereka, rangkul mereka, bawa mereka kembali. Tetap semangat menjadi anak Tuhan yang terus membawa berkat, menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Buat teman-teman yang hadir pada saat malam ini, pesan saya, apapun kondisi yang teman-teman alami pada saat ini, mungkin teman-teman punya keterbatasan, punya kekurangan di sini, segala macam. Ingat satu hal, Tuhan memakai kita itu tidak memandang fisik, tidak memandang kekurangan pada kita. Saya menyadari banyak hal ketika saya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Satu hal yang saat ini menjadi kekuatan bagi saya ialah ketika hidup di dalam Tuhan, saya tidak lagi melihat kehilangan itu sebagai kelemahan, tetapi sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Pesan untuk teman-teman, saya tidak tahu apa yang teman-teman alami saat ini. Mungkin teman-teman ada yang senasib dengan saya, atau mungkin juga ada teman-teman yang lebih dari apa yang saya rasakan di masa lalu saya. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Salah satu kunci kehidupan kita hanya ialah berserah kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami dendam, ketika kita mengalami iri hati, atau kepahitan kepada orang yang mungkin membuat kita kecewa, jangan pernah jadikan itu sebagai alasan untuk kamu meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan masa lalu kamu. Kamu hidup
bukan karena keinginan orang tua, tetapi karena Tuhan yang menginginkan kamu untuk hidup menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus.